Tujuan daripada mandi junub itu untuk apa, Bunda? Biar dia itu bisa sah melakukan sholat, ibadah, memegang mushaf Quran. Kristen kan nggak ada. Selesai cebok aja ada nggak membersihkan tangan baru memegang Bible, dosa apa tidak? Nggak ada. Terus kenapa harus ada aturan kalau mandi juga pegang kemaluan harus pakai tangan kanan, pakai Sekarang tangan saya kasih tahu kiri? dulu. Oke. Sekarang gini, Asmo. Coba kamu berpikir akal ya. Kamu pernah lihat nggak binatang kawin? Anjing aja lah dulu kawin, pasti pernah, ya kan? Setelah mereka kawin, ada nggak mereka itu mandi, bersihkan diri? Nggak ada. Nah, kalau mereka nggak ada bersihkan diri, kalau di dalam agama kalian tidak diajarkan seperti itu, apa bedanya kau dengan binatang, deh? Memang di dalam agama tidak diajarkan, tapi kalau secara Nah, apalah bedanya kau dengan binatang, deh? binatang bagaimana, Bunda? Kalau seseorang cobalah dulu kau komodo, pikir orang sekarang. lagi ngewe, Bentar, habis ngewe bentar. pasti cuci. Kalau nggak dicuci Pikir dulu bau, sekarang. Bunda. Oh, tadi kan nanya, apa gunanya seperti itu, Bunda? Nah, ini menjaga kesucian dalam beribadah, Dek. Makanya Bunda, kemarin saya mau Kau gak usah mualaf, deh, nggak perlu. Binatang itu susah untuk mualaf, deh. Tempat tidak perlu dia bertempat. Karena Allah kami tidak bisa disamakan dengan makhluk. Sehingga tidak mungkin Allah kami itu mati mengenaskan. Tidak mungkin, malu lah. Bapak saya saja, itu tidak mungkin keluar dalam keadaan itu telanjang, itu tidak mungkin. Maha kuasa, datang tentara Romawi, dilepaskan jubahnya, diambil pakaiannya, lalu terus dalam keadaan apa dia situ? Ya, Putra, waalaikumsalam Bang Maka. Halo Putra. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Muslim ya? Ya, yang jelas lah Muslim. Ya, Dek. Ya, biasa Kristen pun juga assalamualaikum ya, Bang. Yang mau sampaikan silakan. Nggak cuman menonton aja, karena respect sekali dengan Kak Noora Aritonang yang udah berpengalaman. Saya respect lah. Saya doakan tetap selalu istiqomah. Amin. Walaupun banyak yang nggak senang, yang penting mereka cinta sama saya. kami mendoakan. Saking cintanya mereka tuh Saya birahi. dari dia. Ya, oke Bang. Ada lagi Bang? Nggak ada, lanjutkan aja. Saya mau menonton aja. Oke. Terima kasih ya Bangku. Kita simak di bawah aja ya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat malam Royal. Noora bilang Bajoluan. Jangan kau bilang itu makanan kesukaan. Ya, Royal agama apa Bang? Ya, Kristen. Boleh bertanya Mbak Noora? Masih Kristen di 2025 Bang. Jelas loh. Masih menyembah manusia Bang. Menyembah Tuhan yang jelas. Kali Bang. Tuhan yang jelas. Terkutuk Bang. Mau bertanya bisa nggak dulu? Anak saya mengutuk anak saya saja tidak sanggup Bang. Mau bertanya bisa nggak? Bisa nggak bertanya? Bisa nggak bertanya? Bang menyembah manusia Bisa nggak Mbak Noora bisa bertanya? Ya pula. Kenapa kamu takut ditanya? Bang. Kenapa takut ditanya, Noora? Saya tidak Kenapa takut ditanya? Cuma saya heran kenapa ada manusia masih menyembah manusia yang terkutuk. Oke, jadi mau bertanya bisa nggak? Kenapa takut ditanya? Abang mau bertanya apa Bang? Silahkan. Oke, saya mau bertanya. Ini kan ya saya juga belajar Noora ya. Saya mau cari Ya, nggak kebenaran. apa-apa. Saya gini Bang, maaf ya Bang ya. Saya sebenarnya orangnya baik, murah hati, ya kan, ramah dan suka memberikan wejangan-wejangan yang baik. Dan saya salah satu orang yang bisa memberikan solusi tanpa masalah gitu loh Bang. Hanya seperti pinjol. Kalau Abang terdesak dengan utang-utang seperti saya pinjol. Tapi maaf Bang. Iya kan Bang? Memang saya kalau hadapi orang gila saya harus kalem. Oh, yang gila itu di dalam Markus 3 nomor 21, Bang. Yang gila itu di dalam Markus 3:21 ketika
keluarganya datang dan mengambil dia karena dia dikatakan sudah Ya. tidak waras lagi, Bang. Silakan, Abang mau nanya apa, Bang? Silakan. Tapi kan itu kata orang, Nora. Itu kan Bukan, kata itu orang. kata Bibelmu, Bang. Iya. Bibelmu yang berkata, Bang. Itu kan menurut Silakan, kata Bang. orang. Lihat, Ya ini apa, saya Bang? bertanya, ini ya silakan. yang ringan-ringan aja. Oke. Anfal 12 bisa nggak diterangkan? Silakan dibaca, Coba Bang. buka. Ya, baca, Ya, Bang. Baca. jadi ya ini saya baca ya. Oke. Ini Abang tanya Al-Quran apa terjemahan, Bang? ya Al-Quran dan terjemahan dong. Oh, Abang bisa baca Al-Quran? Enggak, terjemahan. Ya, surat apa, Bang? Anfal 12 ayat 12. Ya, silakan dibaca, Bang. Terjemahannya, Bang. Kau kan banyak terjemahan. Jadi terjemahan itu, jadi intinya Al-Quran ini adalah cerita-cerita dongeng. Kau disuruh baca terjemahan. Kau bilang cerita dongeng, nanti saya tunjukkan cerita dongeng di dalam Bibel kau. Jawab dulu baru ke Bibel saya. Silakan. Kenapa ya Al-Quran itu adalah cerita-cerita dongeng orang-orang terdahulu? Kau apa pertanyaanmu? Kan diturunkan kau sama apa? Saya baca ya. Ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, ya kayak kau tadi, monyet. Maka penggalah kepala mereka dan pancinglah tiap-tiap ujung jari mereka. Jadi maksud kau, Allah kami mengajarkan memenggal kepala kau. Saturannya kalian di depan saya menghujat Nabi saya pancung betul. Gitu, emang. Tapi kan konteksnya tidak begitu. Saya baca ya. Ingatlah juga wahai Nabi ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat yang Allah menguatkan pasukan kaum muslimin. Ini kan ketika waktu perang. Dengan mereka dengan perang Badar. Perang Badar ketika Nabi Muhammad SAW perang Badar. Sesungguhnya aku bersama kalian, aku bantu dan aku tolong kalian, maka kuatkanlah tekad orang-orang yang beriman. Kemudian aku akan tanamkan pada orang-orang kafir rasa ketakutan yang dahsyat, kehinaan dan kerendahan. Maka penggalah wahai kaum mukminin, kepala-kepala orang kafir dan potong-potonglah ujung jari dan persendian mereka. Iya betul. Memerangi orang kafir. Ikan teri itu kemarin mau beli berapa? Gak tahu, 1/4. 35 kan? Ini memerangi orang kafir. Kafir harbi itu wajib diperangi. Kafir yang wajib diperangi adalah kafir harbi. Karena apa? Mereka memerangi agama Allah. Jadi kami umat muslim itu diajarkan untuk apa? Untuk membela agama kami dan mempertahankan diri kami. Jikalau ada orang memerangi kamu, perangi mereka. Itu betul, bukan ditampar pipi ditampar pipi kiri dikasih pipi kanan. Ajaran kasihilah musuhmu. Sempat oten mayoritas di sini kasihlah musuhmu. Habis semua perempuan-perempuan diperkaos. Habis. Datang begal diperkaos istrinya dikasih putrinya. Kasihlah musuhmu. Maaf, kami bukan ajaran itu. Sempat ya pada waktu penjajahan Belanda dulu. Kalau ajaran Islam, ajaran kasihilah musuhmu, habis nenekmu punya nenek. Kami nggak begitu. Ajaran kami nggak begitu. Ajaran kami itu diajarkan kami untuk mempertahankan diri kami. Jikalau ada orang yang memerangi agama kamu, perangi mereka dengan semampumu. Betul itu. Kafir harbi itu wajib diperangi. Di mana orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang memerangi agama Allah. Jadi untuk apa mereka dipelihara? Ada juga nanti dikatakan apa ya? Sebentar. Ini saya kasih tahu ya. Jadi jangan kau pikir itu cerita tentang apa? Perang Badar. Sholat Isya dulu ya. Sholat Isya dulu ya. Oke sayang. Saya bacakan ya. Kafir harbi, orang-orang yang tidak beriman dan memusuhi umat Islam, sehingga dapat diperangi sesuai syariat. Kafir mu'ahid, orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan umat Islam dan berada dalam jaminan keamanan. Nah ini orang kafir yang mu'ahid ini tidak boleh diperangi.
Kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dengan membayar jizyah. Dia membayar pajak sebagai gantinya perlindungan dan hak diakui. Terus kafir mustakman, orang kafir yang datang ke negeri muslim dengan jaminan keamanan dari penguasa atau penduduk untuk sementara waktu saja. Ya, beda dengan mereka, kasihlah musuhmu. Jadi kalau datang maling ke rumahmu, ya, kasih semua barang-barangmu. Kalau kau kasih semua barang-barangmu, kasih juga binimu. Puaskan dulu pembegal itu dengan bini-binimu itu. Lucu kau. Halo Bang Rafa. Aduh, masih apa dia ya? Oi, jaringannya nggak bagus. Halo Bang Rafa. Barakallah ya, di tap-tap layarnya ya. Saya sebenarnya tidak mau diskusi sebenarnya loh. Karena besok mau pakai akun ini diskusi apa. Halo Rafa. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Bang. Silakan, ada yang mau disampaikan, silakan. Iya. Ya silakan, ada yang mau disampaikan. Gimana ya? Kita Gimana, dari Aceh Bang? nih, Bu. Dari Aceh. Ya silakan. Ya silakan. Lanjut aja, Bu. Lanjut aja yang apa tuh, Bu? Maunya ya? Oke. Aku mendidih darahku nih, Bu. Oke. Mendengarnya mendidih darahku, Bu. Kenapa Bang? Hah? Lanjut aja. Kita lanjut aja. Makasih ya Bang Jangan ya. dihina kita, Bu, ya. Oke, Jangan siap. dihina kita nanti. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Noora kok nggak ada yang on cam, nggak berani mereka. Asmodeus. Halo, selamat malam. Malam. Iya, Ya, agama apa Bang? selamat malam Bunda. Ya, Agama apa? saya boleh bertanya sedikit Bunda? Iya, agama apa dulu Bang? Kristen Bunda. Silakan. Baik, saya izin tampilkan dulu ini ya. Silakan. Tampilkan apa, silakan. Surat Bunda, apa itu? ini ada sebuah hadis Bunda. Oh, hadis apa? Hadis apa, Dek? Bacakan hadisnya. Ini saya hadis apa ini? Saya Bukhari ke apa ini? Nomor 272 ini. Bukhari 200 Nomor 72. 272. Iya. Oke, silakan dibaca. Di situ kan dia menceritakan Baca deh, baca. baik. Aku menutupi diceritakan kemudian pada intinya aku menutupi Nabi SAW saat beliau sedang mandi junub. Beliau mencuci kedua tangannya, lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya dan apa yang terkena mani. Beliau kemudian menggosokkan tangannya ke dinding atau tanah, kemudian berwudlu sebagaimana wudlu untuk sholat kecuali kedua kakinya. Kemudian beliau mengumpulkan air ke seluruh badannya, kemudian menyudahi dengan mencuci kedua kakinya. Bunda, kalau secara logis kita berpikir
seorang laki-laki sedang mandi mencuci kemaluannya, tiba-tiba ada air mani kena tubuh, itu kenapa Bunda? Najis. Itu sedang apa dia di situ Bunda? Kan di sini dikatakan mandi junub. Ini ada air mani ini Bunda, tiba-tiba dikatakan air mani terkena tubuh, Ya. mencuci kemaluan. Ini kalau boleh tahu, ini junjungan Bunda sedang buat apa sebenarnya sehingga air mani bisa keluar? Kamu pernah nggak lihat bapakmu dengan mamakmu bersenggama, Dek? Itu kan nggak beda konteks Bunda, ini beliau mandi. Makanya baca nih, makanya hadisnya itu baca bagus-bagus saya bacakan. Dari Abdan telah menceritakan kepada kami, beliau berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, beliau berkata, Hisham bin Urwah mengabarkan kepada kami dari ayahnya dari Aisyah, beliau berkata, Rasulullah SAW jika mandi junub, mandi junub itu apa? Mandi junub itu adalah mandi menghilangkan hadas besar karena suami istri ini melakukan hubungan jima atau dikatakan campur. Kristen kan nggak ada yang namanya mandi junub. Kristen kan setelah ngewe udah selesai. Makanya saya bingung. Kristen ini apa bedanya dengan babi? Binatang pun kalau setelah ngewe sama betina itu tidak ada mandi junub. Nah, di sini Tujuan daripada mandi junub itu untuk apa Bunda? biar dia itu bisa sah melakukan sholat, ibadah, memegang mushaf Quran. Kristen kan nggak ada. Selesai cebok aja ada nggak membersihkan tangan baru memegang Bible, dosa apa tidak? Nggak ada. Terus kenapa harus ada aturan kalau mandi juga pegang kemaluan harus pakai tangan kanan, pakai Sekarang tangan saya kasih tahu kiri? dulu. Oke. Sekarang gini, Asmo, coba kamu berpikir akal ya. Kamu pernah lihat nggak binatang kawin? Anjing aja lah dulu kawin, pasti pernah, ya kan? Setelah mereka kawin, ada nggak mereka itu mandi, bersihkan diri? Nggak ada. Nah, kalau mereka nggak ada membersihkan diri, kalau di dalam agama kalian tidak diajarkan seperti itu, apa bedanya kau dengan binatang, Dek? Memang di dalam agama tidak diajarkan, tapi kalau secara Nah, apalah bedanya kau dengan binatang, Dek? binatang bagaimana Bunda? Kalau seseorang cobalah dulu kau bodoh, pikir orang sekarang. lagi ngewe, Sebentar, habis ngewe sebentar. pasti cuci. Kalau nggak dicuci Pikir dulu bau sekarang. Bunda. Oh, tadi kan nanya, apa gunanya seperti itu, Bunda? Nah, ini menjaga kesucian dalam beribadah, Dek. Makanya Bunda, kemarin saya mau Kau gak usah mualaf, Dek, nggak perlu. Binatang itu susah untuk mualaf, Dek. Binatang susah, Dek. Mau kau cerca bagaimanapun, malulah kalian, Dek. Kenapa? Layaknya binatang, seperti itulah kalian, Dek. Makanya di Islam itu diatur. Agar apa? Agar manusia tidak sama dengan binatang. Gitu loh. Binatang gak ada aturan. Selesai dia ngewe ya sama pasangannya, mau jantan mau betina, lepas ya, udah selesai. Apa bedanya kau dengan binatang? Kami diajarkan walaupun kami tidak melakukan jima, setidaknya pada waktu sholat kami itu diwajibkan berwudu. Kalau wudu kamu tidak sempurna, sholat itu pun juga dikatakan apa? Tidak sempurna. Beda dengan kalian, deh. Kalian mengatakan sekarang begini deh. Pernah nggak kau mencebok pakai tangan kanan? Pernah nggak kau mau memegang makanan pakai tangan kiri? Enggak kan? Aturan mana yang mengajarkan kalian makan pakai tangan kanan, memegang kemaluan pakai tangan kiri? Nyontek. Makanya saya bilang, Kristen ini ya, masalah yang hal bab bersuci ini, kalau kami katakan bab bersuci, di mana itu diatur ketika kita sudah suami istri melakukan jima sebelum melakukan sholat, diwajibkan untuk mandi junub. Apa itu Noora mandi junub? Mandi junub itu adalah mandi hadas besar untuk membuang najis, membuang hajat, karena kotor itu.
Emang inilah Kristen ini ya. Mereka menganggap mani itu tidak kotor loh. Mereka nggak nganggap, jangankan mani ya, kotoran saja atau kencing saja ketika kena pakaian mereka masuk ke dalam gereja nggak masalah. Baru kau tanyakan ini, ngapainlah nabimu itu kayak begitu ada maninya? Itu kan dikatakan Aisyah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika mandi junub, kau nggak tahu mandi junub? Mandi junub itu adalah apa? Mandi membuang hadas besar yang dilakukan oleh suami istri ketika mereka melakukan jima. Kalian nggak ada. Kalau kalian nggak ada, apa bedanya kau dengan binatang, deh? Binatang nggak ada mandi besar. Sedangkan istrimu haid saja bisa kau tolein. Istrimu haid bisa kau tolein. Kenapa? Karena tidak ada undang-undang di dalam Bible kalian yang melarang menolein istri ketika lagi haid. Jadi bagaimana kalau kau gauli istrimu dari lubang ihur? Kau tahu ihur? Nah, dosa tidak? Tidak. Tidak ada Yesus melarang. Hai Asmol, katakan kepada istrimu, kalau dia lagi dalam keadaan haid, dari lubang birut saja. Suami dilarang. Datangilah istrimu dari mana saja, asalkan jangan dari lubang satu itu. Kalau istrimu dalam keadaan haid, janganlah engkau mendekatinya. Alias apa? Jangan engkau menggaulinya sampai dia sudah bersuci. Itu baru benar. Lucu, mandi junub saja kau tidak tahu. Selesai kau jima sama istrimu, kau cabut itu pidongmu, beleak-leak manimu. Kau tinggal lap pakai tisu. Jangankan untuk melap manimu pakai tisu, melap kotoranmu yang keluar dari lubang ihur aja pakai tisu. Heran Kristen ngapain nabi kau? Lo bapak kau dengan mak kau itu pada waktu ngewe ngapain? Dikeluarkan bapakmu kan maninya? Dikeluarkan. Leak-leak lah di situ. Ini saya bilang Kristen ini jorok. Kristen ini jorok. Selesai berak, cebok, cebok. Ada tisu, tak pakai tisu. Selesai pipis, nggak tahu cebok apa enggak. Dah, pegang kitabnya. Kalau mau baca kitabnya, ke gereja, kalau mau pergi ke gereja. Selesai jima. Ngapain? Udah selesai lah baca. Inilah joroknya mereka nih. Jadi apa bedanya dengan hewan? Hewan pun kalau selesai dia tusbol dengan pasangannya udah selesai. Hewan di situ dia punya barang keluar menetes-netes maninya. Kau katakan ngapainlah nabi kau ada maninya di badannya? Ya dia kan melakukan hubungan jima suami istri dengan istrinya. Masalah buat lo. Junub itu adalah mandi untuk untuk membersihkan diri dari hadas besar karena melakukan hubungan suami istri. Kalau kau tidak ada seperti itu, Dek, ya, bilang sama bapak dan mamamu. Opa, oma, selesai kalian yang namanya ya kan? Itu dibersihkan, Pak, Ma. Malu kita sama Islam. Islam itu ada syariatnya, Ma. Itu diwajibkan mereka mandi bersih, Mak. Kenapa dikatakan gitu? Biar kita tidak sama seperti binatang katanya. Hanya binatang, aku pernah nengok, aku kasih tau ya, aku pernah nengok anjing kawin. Anjing kawin ini kan? Cerita sama kau Asmo, anjing kawin. Nah selesai dia lepas, klewer-klewer itu tuh, jantannya tuh. Pokoknya klewer-klewer. Nah, ku tengok tuh, ku perhatikan, memang ku perhatikan itu. Menetes-netes. Oh, sama lah ini dengan Oten ini. Sama dengan
dompet. Klewer mengeluarkan mani baru kau katakan, Nabi kamu ngapain? Kau pikir otak kocokmu itu udah bekerja? Kau pikir otak kocokmu udah bekerja? Kau bukan Nabi saya. Kau tidak membaca dengan di sini saya membuka hadisnya. Dikatakan di sini, dari Aisyah beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika mandi junub, beliau mencuci kedua telapak tangannya, berwudu seperti wudu untuk sholat, kemudian mandi, kemudian beliau menyela rambut dengan tangannya sehingga beliau mengira air telah membasahi kulit kepalanya. Beliau menuangkan air ke atas 3 kali, kemudian beliau membasuh seluruh badannya. Itu syarat-syarat untuk apa? Untuk ketika kita melakukan mandi wajib. Ini Bunda lihat ini. Artinya tadi setelah berhubungan intim dia menetes-netes yang seperti kata Bunda tadi kan? Loh, sekarang saya bilang coba kau cari cewek, kau kentutin cewek itu. Ini netes-netesnya. Bunda. Kira-kira menetes-netesnya. Atau tidak begini jadi. Kau tanya sama bapak dengan mamamu. Bunda, Kau tanya sama bapak dengan mamamu, Pak. Waktu mama dengan bapak lagi ngek-ngok, itu banyak nggak keluar? Menetes-netes nggak? Coba kau praktekkan dulu deh. Kau panggil dulu perempuan di situ. Saya transfer kau, biar kau bayar dulu 200.000. Atau mak kau panggil dulu untuk praktekin. Coba deh, panggil mak kau. Tante, oi tante. Aku penasaran, kira-kira bagaimana cara untuk berjima tante? Kau giliran Nabi kami melakukan hubungan badan sah suami istri, kau permasalahkan lah Tuhan kamu. Bagaimana? Dia umur 8 hari disunat tetapi tidak berfungsi. Tanyakan, kayak kau lah, kok normal apa tidak Asmo? Kau normal apa enggak ini? Kau udah punya istri apa tidak? Coba buka mute-mu. Kau udah punya istri apa tidak, Dek? Coba jawab dulu. Dan jangan kau tidak normal. 501 pulang ngocok kau di kamar mandi. Normal Bunda mau tes. Bukan. Belalak-belalak muka Bunda nanti. Punya istri enggak? Kau punya istri enggak? Nanti terbelalak-belalak muka Bunda nanti. Kau punya istri enggak? Loh, jujur aku yang muka kau, muka kayak baju. Nanti kalau Bunda tes, nanti Bunda terbelalak-belalak nanti. Kau punya Bisa keluar di mata Bunda nanti. Kau punya bini Bunda. enggak? Jangan punya bini. Nah, jadi begini ya. Jangan saudara-saudaraku, dilihat. ya. Ternyata dia nggak punya bini. Dia nggak punya bini. Makanya dia 501 di kamar mandi. Dia 501. Karena apa? Karena kalau dia lakukan di kamar, otomatis banyak bercak-bercak putih. Mamanya. Apa nih Asmo yang putih-putih ini? Itu mayones. Alah, banyak kali cerita kau turun kau. Kafir. Kafir jangan berdiskusi. Kalau mau berdiskusi bagus-bagus. Kau tanya jima, sementara kau tidak tahu arti jima. Mandi junub, kau tidak tahu arti mandi junub. Jangan kan mandi junub. Untuk mencebok pantat kau aja pakai tisu. Ya Darko. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Muslim bang, silakan ada yang mau disampaikan. Muslim. Saya rasa lucu aja Bunda. Iya, dia bertanya tentang mandi junub, sementara jangka mandi junub, cebok aja pakai tisu. Gak gini loh Bun. Gak, mau dicari celah manapun nggak ada. Semua itu udah tertulis, sudah tersirat, nggak ada celahnya. Tapi begitulah. Ya bang. Mau saja dicari celah, nggak akan pernah dapat celahnya itu. Kalian buka sampai habis itu nggak ada celah. Oke bang. Iya. Kebetulan saya almarhum bapak saya juga mualaf Katolik Bunda. Masya Allah. Saya asli Ambon Bunda. Oh. Ambon Ya, sama siap. Batak itu kan keras Bunda. Timur kan? Iya. Iya. Batak Kalau masalah mana, Bang? agama itu keras.
Batak itu utara, Bang. Utara Oh dengan iya, timur. nggak maksudnya Batak sama Ambon itu daerah timur tuh, daerah timur kan itu keras kalau masalah agama. Iya, siap. Cuman kita kan bercerita berkait-kait dengan data. Nah, kalau bicara data, kalian kaji dari A sampai Z itu nggak ada celah kalau Islam itu. Karena Nggak ada, almarhum Bang. bapak saya juga, ya almarhum bapak saya juga punya apa Bibel atau Alkitab dulu yang lama. Iya. Itu yang lama itu memang dilarang dari apa yang diajarkan yang saya sempat dengar itu dilarang. Oke. Siap ya, Bang. Ya, makasih Bang. Bunda, saya ikuti terus. Kebetulan Sama-sama, Bang. saya juga masuk di Ustadz TI juga, di Bang Juma saya Masya ikutin. Saya Allah. lihat terus. Sama Siap. Kodondi juga. Saling Insya Allah saling mengisi lah kami kita, Bang. Iya. Makanya saya ikuti terus, dari sini saya banyak belajar juga. Makasih ya, Bang. Saya rasa lucu tadi masalah money itu, ya Allah. Sama itu kita, siapapun dia yang sudah berkeluarga, apalagi laki-laki, itu udah pasti. Tetapi di situ diajarkan supaya membersihkan diri, apalagi kita mau beribadah. Iya, Nah, Bunda sudah mewakili tadi itu kalimat itu, Bang. Cuma saya rasa Ya. lucu aja sih. Astagfirullah. Oke, Bunda, Bang, ya. terima kasih. Assalamualaikum, Oke, sehat sama-sama, selalu. Bang. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah sibuk kalian dengan apa tentang hadis. Kalian tidak tahu hadis. Kitab kalian aja entah macam mana. Saya naikkan di sini yang Kristen aja ya. Kalau nggak Kristen saya nggak naikkan. Bentar lagi kita rungkat apa? Ya. Bibir pesundal, jangan katakan begitu. Ini bibir kesukaan gondok. Ya Awan, halo Awan. 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 Nah, selesai kan? Hilang kan si Mamat kan? Jadi gimana deh Asmo? Kakak yakin kau masih mendengarkan ya di bawah ya deh ya. Kasih tahu sama ibu dengan bapakmu. Bilang begini, Pak, Mak, kalau kalian jima hubungan intim, nanti malam aku ikutlah di situ nengok. Aku ikut tengok ya di situ ya, Mak ya. Biar ku tengoklah dulu mani bapak bercecer. Ya, mana tuh bercecer biar ku tampung. Ya. Tapi kalau memang bapakmu lagi nggak ada Asmo, kaulah menggantikannya dulu. Untuk membuktikan. Ya, menggantikannya dulu untuk membuktikan. Kira-kira tercecer atau tidak? Kalau tercecer, usahakan jangan kau membuang ke tanah. Takutnya lewat nanti semut jadi hamil. Semut betina lewat, kau buang itu kau punya mani, terkena dia nanti hamil. Mau menghujat kok nggak bisa sayang. Kayaknya nggak ada lagi deh Oten yang berani ya. Nggak ada kayaknya. Masa mandi junub? Dia nggak tahu mandi junub loh. Yang herannya dia membaca hadis tadi, kenapa nggak dibaca mandi junubnya? Iya kan, sampai dia bilang, ngapain itu nabi kamu tuh sampai mandinya ada di badannya? Sementara dia nggak baca, itu adalah mandi junub. Gelok.
Bibelnya aja ada banyak pornonya. Kesian Asmo. Kedengaran suaranya itu? Suara anakku kedengaran nggak? Dengar ya? Itulah memang. Pasang dulu apanya, biar nggak pala ribut. Bisa ngomong gelo, iya gelo. Saya sebenarnya tidak lama ya, karena nggak tahu Bang Maka jadi nggak Bang Maka besok. Mamat udah nyebur ke jurang. Lah Tuhan kamu 3 hari di neraka. Bang Maka jadi nggak besok? 3 hari di neraka ngapain dia dengan iblis? Rungkat. Kalau tidak anti rungkat itu roomnya, saya tidak mau. Kalau anti rungkat, enak kali kita membantai Pak. Saya pakai soundcard, ya kan? Siap semua data-data di depan mata, ayat-ayat Al-Quran, di dalam Bible, bantai langsung. Apalagi temanya aturan di dalam agama Islam dan Kristen, aturan dan larangan. Barulah kita bisa menunjukkan bedanya manusia dengan binatang. Jam berapa belum? Setengah 10. Bantai dorang jangan kasih ampun. Iya, bantai dorang. Ngaji dong Bun. Sudah. Iya, kita kan tadi udah ngaji kan sayang. Padahal di live kan loh, di apanya Ustadz Sugi, Pak De Sugi. Pak De. Kita ngomong seng-sengan pula di sini. Ya nggak ada lagi Kristen yang mau naik. Aku sebenarnya takut kali buka-buka room loh Bang. Langsung rungkat. Makanya tadi aku sudah wanti-wanti. Ini rungkat-rungkat mampus lah ini lagi. Iya. Ini saya jampak dulu Hidayah. Oh lah, akun privat. Mampus kau. Rasain. Saya ngaji. Ayo, kau juga ngaji, saya juga ngaji. Kita sambung ayat. Gimana? Sambung ayat. Surah apa? Dibuka. Bikin anti rungkat lah Bun, itulah. Wih, kalau anti rungkat tadi habis barbar ku buat. Pagi atau malam Bun? 9:30 malam. Itu Bang Maka itu nanti tuh. Kabar ya Bang Maka ya. Kalau mau dia di room blender. Saya pakai akun besar ini nanti di room blender. Kalau tentang konsep ketuhanan saya sudah muak. Mutar aja situ. Nanti ujung-ujungnya mentoknya di mana? Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah Bapa. Bapa bersama-sama dengan Allah. Oh salah. Pada mulanya adalah Firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Halo, keturunan Ismail. Halo, keturunan dari Bani Kunario. Saya keturunan Abraham. Kau keturunan Yang salah menyebut. Saya keturunan Abraham. Tahu Bani Kunario. Kau keturunan Ismail atau Abraham kau ini? Ismail atau Abraham? Kamu nih botol atau dodol sih? Jelas Ismail itu anaknya Abraham. Halo saudaraku, selamat malam. Shalom. Nih saya tunjukkan sama kau deh. Ini perkataan Tuhan kamu ya. Saya tidak mau apa ya. Anak Abraham. Ini kan anak Abraham model kayak Ibu Noora ini. Loh, dan ini saya tanya, ini keturunan siapa ini kira-kira ini? Nih. Tetapi jawab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Siapa yang ngomong kau asu? Kau langsung masuk ke ngomong. Iya, ini kan yang ngomong kau asu. Kau coba lebarkan layar. Layar itu banyak orang mau baca gimana nih kau ini? Di Matius 15 nomor 26 yang mengatakan kau asu siapa? Coba jawab ini.
Ya saudara, kalau mau sesuai kita ya. Bukan hotel yang tidak tahu aturannya. Kau asuh siapa? Kau tahu tema nggak? Kamu punya aturan nggak? Yang mengatakan kau asuh siapa? Jawab aja. Gimana kau berbicara langsung begitu, saudara? Tidak bisa. Tidak, saudara. Kalau tadi kau bertanya, Sabar. hei, keturunan dari Nabi Ismail, yes. Kan begitu. Lah, kalau kau keturunan dari mana? Yang saya baca di sini, kau dikatakan asuh. Kenapa mereka susah menjawab itu? Yang mengatakan kau asuh siapa? Saya tunggu kau 5 menit. Siapa yang mengatakan kau asuh? Sepuluh tahun kemudian, 15 tahun kemudian, hai Kak Noora, hai. 200 tahun kemudian, Yesus. Mana dia, Bang? Bang Wan. Kok pingsan kau, Dek? Lambe. Astagfirullah. Kau mau baca? Orang-orang Kau mau baca dari Paulus sampai Pastiu itu tidak akan bisa itu. Kristus itu bodoh.